Sementara tak terasa kepergian almarhum Dante, putra sematawayang Tamara Tiasmara sudah memasuki hari ke-100. Untuk mengenang kepergian Dante, Tamara pun kemarin menggelar tahlilan mengenang 100 hari kepergian putranya yang tewas dalam insiden kolam renang. Lantas seperti apa suasana pengajian 100 hari almarhum Dante? Ya suasananya campur aduk ya, pasti campur aduk. Mikir kayak udah 100 hari aja gitu. Terus ya gimana ya, udah mulai mengikhlaskan karena udah 100 hari kan, kasihan juga kalau lama-lama kita masih meratapi gitu kayaknya. Jadi tadi kan juga dengar tausiah dari Pak Ustadz kan, kayak didoain aja gitu ya. Pokoknya 100 hari ini mencoba untuk mengikhlaskan Dante. Dengan rasa yang cukup berat ya pasti ya, mengirimkan doa lah kepada almarhum. Dalam acara 100 harian itu, tangis Tamara sempat pecah tatkala ia melihat teman-teman sebaya Dante hadir. Yang bikin rindu kayak teman-temannya datang semua, kayak pas lihat teman-temannya tuh jadi kayak lihat Dante. Ada sahabatnya di dalam masih ada, terus dia nanya-nanya tadi sama Pak Ustadznya juga, kayak Dante lagi ngapain di surga katanya gitu. Lagi lari-lari, kok Pak Ustadz tahu Dante lari-lari, dia teman-temannya masih nanya-nanya terus. Di dalam masih nemenin aku tadi, teman-temannya lagi main di kamar Dante. Sementara terkait kasus dugaan pembunuhan Dante yang melibatkan kekasihnya, Tamara mengaku kasus itu sudah ditangani kejaksaan, bahkan kabarnya sudah P21. Lantas benarkah kasus kematian Dante ini akan segera disidangkan? Ya kalau terima ya pasti harus terima kalau ini. Cuma kalau caranya masih nggak terima. Gitu. Dan ini kan seharusnya udah ke kejaksaan nih. Saya nggak tahu nih ada kabar apa nih. Yang saya tahu terakhir itu P18. P18 itu berarti ya nanti teman-teman cek aja di itu apa pengertian. Itu Mas, berkasnya Dante itu masih di tahap 1, lagi dicek sama kejaksaan, dan ada kalau nggak salah ada kekurangan berkas itu, untuk ada tambahan BAP ya, tambahan penyidikan gitu sih. Pemirsa, seorang anak sekolah dasar memiliki tinggi badan yang luar biasa, viral di media sosial. Anak tersebut bernama Sagil Muhammad Rizky, yang merupakan murid kelas 6 sekolah dasar di Belui, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci, Jambi, Sumatera Selatan, dengan tinggi 2 meter. Kondisi fisiknya tidak umum itu menjadikan Sagil anak SD tertinggi di dunia, padahal usianya baru berumur 12 tahun. Sempat malu, tapi sekarang enggak, karena udah terbiasa ya. Iya. Cita-cita Sagil apa gitu? TNI. Mau jadi TNI. Tingginya yang di luar kewajaran anak sebayanya itu membuat banyak orang di luar sekolah mengira kalau Sagil bukanlah seorang anak SD, melainkan seorang siswa SMA. Bahkan tinggi badannya melebihi rata-rata orang dewasa pada umumnya. Wah, tinggi banget. Bisa kayak begitu bagaimana ya? Tapi bagus sih, meskipun setinggi itu dia tetap pede. Sagil lebih percaya diri dengan tinggi yang seperti itu, karena mungkin banyak anak-anak lain yang ingin tingginya sama seperti Sagil. Kalau misalnya nanti usianya bertambah, tambah tinggi juga nggak ya? Penasaran. Masih kelas 6 SD kali ya. Kalau udah semakin kayak kuliah, tambah tinggi lagi ya. Bisa sampai 2 atau 3 meter. Cuma ya kalau udah setinggi gitu ya harus dimanfaatin, mungkin jadi atlet basket, pemain basket, atau ya di bidang olahraga diseriusin sih. Biasanya akan berguna untuk di olahraga gitu. Ibu kandung Sagil, Susi Herlina, mengatakan pertumbuhan tinggi badan Sagil mulai terlihat saat ia duduk di kelas 2 sekolah dasar. Hal itu lantaran Sagil kerap gonta-ganti seragam lebih cepat daripada anak-anak lainnya. Sagil sempat minder dengan kondisi fisiknya yang memiliki tinggi tidak umum itu.
Pak mencolok kali tinggi semenjak kelas 4 ke atas. Kalau pakaian sekolah dari kelas 1 kelas 2 ganti, pokoknya ganti tiap tahun. Kalau baju untuk sehari-hari lah, celananya nomor 38, bajunya kalau kemeja 4X. Itu luar biasa sih ya, anak kelas 6 SD tingginya udah 2 meter gitu kan. Itu suatu kelebihan, siapa tahu nanti dia bisa jadi pembasket atau atlet voli. Semoga aja orang tuanya mau masukin dia ke sekolah basket atau voli ya kan. Menurut aku sih harus bersyukur ya, jangan dengerin apa kata orang lain. Apalagi mungkin Sagil bisa jadi atlet voli, basket, dan pasti itu bakal keren banget sih. Sementara itu, tak terasa usia pernikahan pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty sudah memasuki usia 12 tahun. Pasangan yang menikah pada 2012 silam ini bahkan sudah hidup bertabur bahagia dengan hadirnya kedua buah cinta Arsy Adara Musisya dan Arsya Hermansyah. Kebahagiaan kian lengkap setelah keduanya dikaruniai 2 cucu dari pernikahan Atta Halilintar dan Titania Aureli Hermansyah. Pada anniversary ke-12 itu, secara khusus Anang dan Ashanty merayakannya di sebuah kapal pesiar. Sorot lampu dan latar keindahan hamparan laut kian romantis setelah kedua buah hatinya Arsy dan Arsya memberikan kado spesial. Dan seperti inilah momen haru saat perayaan anniversary pernikahan Anang dan Ashanty. Oh my god. Happy anniversary Bunda. Thank you sayang. Satu lagi Bu. Wah. Berat. Seru ini tempatnya. Oh, pantas lu pakai putih. Karena ininya putih, ya udah. Oke lah. Terima kasih. Terima kasih. Wow, anginnya kenceng guys di pinggir pantai soalnya ini kita. Aku dan kamu satu. Saling apa? Saling mencinta. Terima kasih ya. Selain merayakannya dengan suasana malam romantis di atas kapal pinisi, Anang dan Ashanty juga memutar video perjalanan mereka di kanal video berbagi miliknya. Video itu mengingatkan bagaimana perjalanan cinta Anang dan Ashanty. Dalam perjalanan bahtera 10 tahun lebih yang dikayu, ada banyak ujian dan godaan. Tapi keduanya pada akhirnya mampu melewati fase ujian demi ujian. Lantas apa harapan akan masa depan cinta sejoli di hari mendatang? Bagaimana pula harapan anak-anak Anang dan Ashanty? Saling menguatkan satu sama lain. Jadi itu sih yang menurutku Bunda sama Pipi itu bisa langgeng sampai sekarang. Terus nggak ada gengsi di antara keduanya. Jadi itu sih juga yang membuat mereka tuh happy menjalani kehidupan sehari-harinya. Terus saling support juga, saling bantu. Jadi dua-duanya tuh menguat. Jadi kekuatannya tuh ada di dalam mereka berdua gitu. Bunda sama Pipi itu orangnya pas pertama kali ketemu tuh sangat welcome banget. Terus selama kurang lebih mau 4 tahun saya mengenal Bunda sama Pipi juga saya lihat pasangan yang saling melengkapi lah. Jadi kekurangan Pipi dilengkapi sama Bunda, kekurangan Bunda dilengkapi sama Pipi, dan pasangan yang apa ya? Kayak mereka tuh selalu fight gitu berdua. Iya, fightnya berdua, nggak sendiri-sendiri. Nggak sendiri-sendiri. Jadi Lihat mereka kayak udah menjadi suami istri yang mesra banget. Menjadi istri yang sampai hayat akhir itu bakal selalu bersama. Bakal selalu baik. Bunda sama ayah itu sering kalau misalnya ini sering peluk. Terus kalau marah tuh nggak pernah itu yang namanya
teriak-teriak apa. Pokoknya tuh selalu pengen baik kalau di depan anaknya. Karena kan kalau misalnya kalau marah-marah gitu kan juga gunanya apa untuk marah-marah. Makanya Bunda Maya tuh nggak pernah marah-marah kalau berantem tuh paling kayak lucu-lucu aja gitu. Manja, terus kayak bercanda-bercanda gitu, terus senang-senang gitu. Adanya Bunda, Pipi tuh jadi lebih apa ya? Kayaknya ada yang jadi lebih ada yang rem, terus lebih ada yang ngejagain. Terus habis itu juga apa ya? Ada yang ngurusin Pipi. Pipinya juga jadi lebih apa ya? Lebih juga. Maaf ya, Bunpi ya ada cucunya. Luar biasa untuk Bunda dan Pipi. Udah 13 tahun tuh pernikahan yang gak sebentar. Sudah ada asam garamnya di dalam hidup. Dan patut menjadi pelajaran buat kami berdua. Pokoknya luar biasa lah. Semoga makin harmonis dan makin langgeng dan makin saling melengkapi. Amin. Happy anniversary untuk Bunda dan Pipi. Semoga langgeng terus, disabarin lagi. Siapa lagi ya, sayang? Diberkahi selalu. Ya. Dan apapun doa dan cita-citanya dalam keluarga, dalam berpasangan semoga tercapai. Amin. Happy wedding. Happy wedding Bunda Pipi. Anniversary. Doanya kita terus maju ke depan, bahwa dalam perjalanan kita ada kegagalan dalam pencapaian, itu bukan final. Tapi artinya kita sukses juga bukan final, bahwa hidup terus berjalan ke depan. Jadi apapun yang sudah lewat kita pelajarin, yang positif kita ambil, yang jelek pastinya jangan dipakai. Terus kita bersama-sama, terus kita berbagi, terus kita saling mengerti, terus kita mau saling menjaga emosi. Apapun pencapaian itu akan datang sendiri. Buat istriku yang aku sangat cintain, di 12 tahun kita berjalan ini gak bisa aku memberikan hal yang luar biasa. Tapi apa yang sudah kamu berikan untuk keluarga ini sangat luar biasa. Jadi buat aku, terima kasih kamu mau bersabar dengan aku hidup berdua 12 tahun. Mudah-mudahan sampai nanti kapanpun perjalanan kita akan bisa seperti ini dan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Untuk suamiku, aku mengucapkan terima kasih sudah sabar menghadapi aku selama 14 tahun ini dan 12 tahun pernikahan kita. Juga aku sabar menghadapi kamu dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Ya, aku berharap ke depan pasti bukan lebih mudah. Jalan kita pasti juga akan naik turun, akan banyak hal yang mungkin ada hal-hal lain yang mungkin belum pernah kita rasakan akan ada nanti di depan mata. Tapi selama kita bisa saling berpegangan tangan, selama kita bisa tetap berkomunikasi yang baik, selama kita tetap punya rasa cinta yang bisa kita tanamkan dan kita takut untuk kehilangan masing-masing, mudah-mudahan kita masih bisa memperjuangkan rumah tangga ini sampai nanti maut yang memisahkan. Tetap jadi suami yang baik, jadi bapak yang baik, jadi kakek yang baik, dan I love you. Happy anniversary buat suamiku yang ke-12 tahun. Mudah-mudahan aku tunggu tahun-tahun berikutnya dengan pengalaman yang lebih indah, dengan segala sesuatu yang lebih indah lagi. Sementara Anang dan Ashanti tengah berbahagia merayakan usia pernikahannya yang ke-12 tahun. Di momen pesta pernikahan, pasangan penyanyi Rizky Febian dan Mahalini, Jumat malam lalu, rupanya masih menyisakan cerita menarik. Salah satunya ketika cucu Anang dan Ashanti, Aminah Hana Nur Atta, yang tampil lengkap mengenakan gaun serba hitam.
Tingkah Aminah di atas pelaminan mencuri perhatian lantaran ini terlihat begitu dekat dengan pengantin wanita mahal ini. Saking dekatnya, Aminah tak hanya ingin duduk dan foto bersama, tapi putri pertama pasangan Atta dan Aurel ini ogah pulang beranjak dari pelaminan. Dan seperti inilah tingkah lucu Aminah saat di pesta pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Onti mau foto lagi, Onti. Gak mau pulang. Selain tingkah lucu yang diperlihatkan Aminah, gaya rambut dan gaun yang dikenakan cucu Ashanti ini juga jadi sorotan. Apalagi ketika ia dengan leluasa bisa bicara hingga tampil layaknya bintang kecil di antara tamu undangan yang terus bergulit ingin bersalaman dengan pengantin. Neneknya, Krisdayanti yang turut hadir menyaksikan tingkah sang cucu juga tak ketinggalan ikut bahagia. Sementara Atta dan Aurel berupaya untuk membujuk putrinya agar mau pulang. Pemirsa, pekerjaan make up artis atau MUA seringkali melakukan pekerjaan besar. Namun usaha kerasnya jarang diapresiasi langsung. Dan belakangan ini, postingan seorang MUA melalui akun Khadijah Azahra memposting video transformasi seorang wanita sebelum dan sesudah make up. Hasilnya bikin pangling seperti memakai filter di media sosial. Si MUA mengaku baru pertama kali merias pengantin adat Bugis dalam 2 tema, resepsi dan akad nikah. Pekerjaan ini jelas menjadi tantangan bagi Khadijah. Diundang make upin gadis Bugis. Lah ini tuh namanya Mbak Rere. Ini acaranya di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Jangan tebel-tebel ya nanti kayak Sinchan. Enggak, Mbak, foundationnya jangan putih-putih nanti kayak toyol. Ya masa ono toyol secantik ini, guys. Ya Allah. Belum pernah make upin adat Bugis. Loh, kok itu ada mencungul itu di situ ada mendunduk itu apa ya? Nah ternyata itu adalah adat Bugis guys. Jadi buat sanggane mahkota guys. Kali ini akadnya tak buat yang look klasik karena pakai adat Bugis. Before dan afternya sama-sama cantik, sama-sama cantik. Dan yang hasilnya pun emang wow banget sih. Menurut aku itu termasuk 10 out of 10. Make upnya cantik banget, bikin pangling banget. Jujur iya, tapi jujur iya tadi aku ngeliat videonya tuh kayak pakai filter, makanya aku bilang, ini dalam arti kayak ini pakai filter apa enggak sih, tapi ternyata emang itu MUA yang nge-make upin. Keren sih, keren banget. Aku suka sih, aku pengen suatu saat nanti kalau menikah pun pengen seperti itu sebenarnya. Video berdurasi 2 menit 18 detik ini menunjukkan pengantin perempuan terlihat cantik dan flawless layaknya menggunakan filter di media sosial. Bagian alis dibuat natural, coklat tua, sementara eyeshadow bernuansa pastel yang lebih cerah. Pada bagian hidung, MUA mengaplikasikan teknik shading agar terkesan lebih mancung. Hasil 2 riasan baik untuk akad maupun resepsi terlihat sungguh luar biasa.
makeupku dihapus. Jadi kita mau makeup ulang dan ganti hairdo. Lah ini loh udah beda kan. Tadi klasik, sekarang Barbie. Karena ini makeup ulang guys. Ini baju kedua bukan tradisional, kita pakai gaun. Dan ini tuh aku bikin se-princess mungkin. Ya Allah, dari sini udah pangling banget gak sih? Ternyata yang mesenin ini tuh ibunya Mbak Rere. Jadi ibunya Mbak Rere itu udah follow aku lama banget. Dan kayak punya cita-cita suatu saat aku harus ngundang Khadijah untuk make upin anakku. Gak apa-apa deh ngundang dari Jawa Timur dibawa ke Sulawesi. Yang penting anakku tuh cantik gitu loh. Jadi aku tuh terharu banget gitu loh sama tante yang udah ngundang aku. Nah ini tuh hasilnya, menurut kalian gimana? Cantik banget gak sih? Memang melihat si makeup artisnya ini memang keren ya, luar biasa. Dia memang benar-benar profesional, bisa merubah pengantin itu yang biasa menjadi luar biasa. Memang sih kalau di Jawa biasanya makeup artis itu punya ritual khusus ya, agar bisa membuat pengantinnya itu menjadi manglingi. Nah aku nggak tahu apakah si makeup artis ini melakukan ritual itu atau tidak. Yang jelas hasil karya makeupnya luar biasa, keren banget. Presenter kondang Irfan Hakim tengah sibuk mengurus sunatan untuk anak lelakinya, Hafiz Jalu Hakim, yang digelar di pendopo kediamannya sendiri kawasan Jakarta Timur. Irfan yang ditemui mengakui jika sunatan ini dilakukan atas keinginan anaknya. Sebab Jalu sudah siap disunat menggunakan metode sunat terbaru sehingga lebih cepat sembuh. Jadi ini tanggal 12 Mei, ini hari yang ditunggu-tunggu Jalu. Sebetulnya Jalu itu kan udah lama kita minta, ayo kapan siap sunatnya, karena gue tuh selalu minta kesiapan dari dianya. Pas kemarin bulan Ramadan tiba-tiba pas habis sahur, aku sunatnya hari ini aja, lah kok hari ini langsung. Sebenarnya kan kita ada rencana umroh Idul Fitri kan, jadi takut ada apa-apa infeksi dan takutnya akan menzaling. Ini udah deh ntar habis lebaran ya. Habis Idul Fitri udah pulang umroh, ada tanding kuda. Nah habis itu dia sendiri tuh yang menyesuaikan jadwal kudanya dia, jadwal tanding kudanya. Terus dia yang menentukan tanggal 12 kata dia gitu. Itu gue kan punya kenalan dokter Riki, itu dokter sunat. Dok bisa datang ke rumah nggak? Bisa kata dia gitu. Karena dia biasa di mal-mal, dia bisa juga sunat massal, bisa ada kliniknya juga. Akhirnya dia janjian datang ke rumah. Udah tadi malam tuh gue deg-degan sampai ke dokter, dok saya deg-degan nih dok, tenang masih tenang gitu. Di Jalunya mah santai aja, bahkan dia itu kan hobi banget nge-games bareng teman-teman kantor kan, dia malah mabar bareng anak-anak kantor gitu. Gue hitungin, Jalu kamu gak deg-degan? Enggak, biasa aja, penasaran aja rasanya gimana kata dia gitu. Udah tidur, tadi pagi, bukan tamu-tamu sih, keluarga udah pada dateng. Dia tiba-tiba gini, ayah takut, tiba-tiba dia ketakutan banget. Ya udah ini gue rayu-rayu, udah tenang, semua cowok pasti melalui hal ini gitu. Irfan Hakim menjelaskan jika suasana di pendopo rumahnya tidak terlalu meriah, lantaran ia belum menggelar perayaan besar dengan mengundang rekan sesama artis. Kali ini ia hanya mengundang keluarga besarnya saja. Acara sini kan keluarga-keluarga doang yang datang. Insya Allah rencananya ada acara khusus juga nanti. Jadi pas gue tanyain ke Jalu, gimana nih mau disunatnya di kamar atau di basement sambil lihat Megateng biar relax itu. Terus atau di pendopo, kata dia pendopo aja deh biar nggak naik turun tangga lagi. Udah ini kita set langsung di pendopo, kasur di bawah saat itu juga. Kasur di bawah, terus udah gitu lakukan tindakannya kita tutup pakai kain. Pas gitu kan kru gue kan pada liatin, nangis dia, yang bikin dia nangis ada karena dia malu. Dia tuh pemalu banget kayak gini, jangan diliatin. Malu karena kemaluannya diliatin banyak orang. Irfan Hakim menambahkan jika acara yang digelar di rumah kali ini tidak memiliki konsep tertentu karena acaranya tergolong mendadak memenuhi keinginan Jalu sekaligus tasyakuran. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah, doakan aku bunda, restumu sertai langkahku. Ada masalah bagi apa tidak tepat. Ya mudah-mudahan Jalunya jadi anak yang soleh, makin kuat, makin dewasa, makin pintar, makin berprestasi dan sebagainya. Jadi ya udah
tinggal Jaki. Dari tadi itu sebetulnya ada beberapa ponakan gue datang kan, ada Al, El, ada Faril, ada si Acap juga. Mereka pada ntar aja ntar. Padahal kok tadi banyak kan lebih seru lagi, tapi jadi jalur dulu. Gitu. Jaki tadi berani banget Jaki ngeliatin kakaknya disunat, gue takutnya trauma, tapi justru dia itu banget. Lalu Sementara itu, pasangan Fiza Dara Feby Amaludin sedang sibuk mendampingi Rafasya, putranya dalam acara tasyakuran. Fiza Dara yang dikenal sebagai Dira dalam sinetron TKP Para Wali mengungkapkan jika untuk kali ini menggelar acara ulang tahun sekaligus sunatan putranya. Hai, aku Fiza Dara. Hari ini aku bikin acara syukuran hitanan anak aku. Kebetulan minggu lalu anak aku tuh disunat. Nah, jadi hari ini syukurannya nih. Nah, aku ngundang keluarga besar dan juga teman-teman dekat. Sekarang kita ketemu yuk sama yang disunat, mana ya? Kita cari dulu ya. Nah, ini suami aku nih. Say hi dulu, gimana? Halo. Bapaknya lagi mulai sibuk ya, karena acaranya sebentar lagi dimulai. Ya. Jadi acara hari ini tuh kita ngapain sih, sayang? Hari ini ada tasyakuran, terus ada selamatan sama anak yatim juga. Terus makan-makan. Assalamualaikum, ini aku kedatangan besti-besti aku. Oh, Masya Allah. Ini ngajakin makasih apa ngajakin berantem ya? Dia nyosor-nyosor tadi. Bagaimana acaranya? Oh, acaranya anak saya sangat happy. Happy karena makanannya berlimpah. Ulang tahunnya alhamdulillah bertepatan tanggal 8 Mei. Jadi sekalian juga ulang tahun dan syukuran hitanan. Nah, sebenarnya sih karena teman-teman di sekolahnya ada beberapa ada yang udah sunat. Terus Rafasya juga sempat bilang kan, aku mau sunat mami gitu. Nah, karena anaknya udah bilang aku mau sunat, kayaknya langsung oh ya udah deh, jangan tunggu lama. Takutnya kalau kita nunggu-nunggu, takutnya dia jadi malah takut gitu kan. Ya udah akhirnya kita milih-milih tanggal yang pas. Kebetulan di bulan Mei ini kan juga banyak tanggal yang libur ya, banyak tanggal merah. Jadi pas banget kita ngambil tanggalnya di tanggal ini karena buat pemulihannya juga biar nggak ganggu sekolah. Fiza Dara mengaku sempat khawatir melihat kondisi anaknya sebelum sunat. Suhu badan meningkat hingga 40 derajat. Namun setelah berbicara dari hati, Fiza Dara mengetahui jika anaknya gugup jelang sunatan hingga akhirnya sunatan Rafasya berjalan lancar. Jadi kita itu sunat hari Jumat. Nah, di hari Kamisnya itu Miss-nya di sekolah nelpon, Miss maaf ini Rafa boleh dijemput nggak? Karena Rafa demam gitu. Waduh, demam. Perasaan tadi pergi sekolah nggak kenapa-napa nih. Akhirnya kita jemput dia sekolah, dan untuk pulang sekolah beneran dong. Dia sampai 40 demamnya. Kita panik, waduh mana besok mau sunat, terus ini panik. Ternyata kita tanya anaknya, abang kenapa? Aku deg-degan mami, aku besok mau sunat, aku deg-degan. Jadi dia mungkin deg-degan di sekolah, dia ngobrol sama temen-temennya, aku mau sunat, sakit loh, mungkin gitu kali ya, demam loh, dia kepikiran. Udah akhirnya malam-malam kita afirmasi terus, sayang, sunatnya gak sakit kok, sebentar doang kok, gak apa-apa ya, Rafa sehat ya, sembuh ya, gitu. Dan alhamdulillah banget, kodarullahnya besok paginya kita juga udah kasih vitamin, obat, besoknya langsung reda ya. Langsung reda demamnya, jadi alhamdulillah proses sunatnya juga lancar. Kebanggaan Fiza dan suami begitu jelas menghiasi wajah mereka, dan suasana tasyakuran kian semarak dengan penampilan Siti Badriah. Siti Badriah yang hadir bersama Serena putrinya membawakan beberapa lagu untuk menghibur Rafasya dan para tamu undangan. Dari di hatimu, sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakan. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berjuang kena dirimu saja. Emang lagi cinta, tapi bukan sosok luangin waktu, emang ngosongin jadwal buat Rafa, buat Abang Rafa sama Fiza sama Mas Yogi. Memang udah
Rija tuh udah jauh-jauh hari juga ngasih tahu gitu. Jadi emang udah jauh-jauh hari juga ini udah dikosongin jadwalnya. Aku termasuk jarang datang ke undangan-undangan sih sebenarnya. Undang-undangan apa tuh jarang banget gitu, kecuali ya memang ada waktunya juga aku datang ya aku sempetin datang gitu. Kalau nggak ada ya enggak gitu. Nah, sekarang kita mau buka kadonya. Banyak banget nih kadonya Rafa. Senang nggak? Iya. Iya. Oke, kita buka yuk. Abang mau yang mana dulunya? Ini kita lihat yuk dari Om Bom Bom. Mami yang penasaran deh. Apa ya? Mami yang penasaran nih. Ini dari Om Bom. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, Bang. Kita buka, Bang. Isinya, Bang. Nanti kita bersihin ya tempatnya ya. Wah, ini ada kartunya nih, Bang. Masya, Bang. Katanya, happy birthday buat Abang Rafa. Selamat sunat juga ya. Bilang apa? Makasih. Acara ulang tahun Rafasya, syukuran hitanya udah selesai. Gimana Rafasya, happy nggak? Happy. Mau sunat lagi nggak? Enggak. Makin pendek dong ya. Alhamdulillah, tadi ada apa aja, Bang? Ada boneka apa? Dudu. Ada boneka duduk, Abang seneng? Ada teman-teman juga ya kesini ya. Harapannya apa, Bang? Apa, Bang? Abang mau jadi apa? Enggak jadi apa-apa. Semoga Rafasya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang membanggakan. Kurota Ayun ya, Bang ya. Amin. Makasih banyak ya semuanya udah ngikutin kita seharian. Keseruan acara Khitanannya Rafasya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dah. Pasangan Arda dan Tantri menjelaskan jika anak sulungnya Karanada Medina Tanarda sudah bisa menentukan pilihan kado di hari ulang tahunnya. Nah, pada waktu ulang tahun pada bulan yang lalu, putri sulungnya meminta untuk dibuatkan lagu di samping setumpuk hadiah ulang tahun. Lantas bagaimana sikap Arda dan Tantri? Jadi dia emang lagi ulang tahun bulan lalu, 8 tahun dan tanggung jawab kita, terus dia minta kado apa? Dia minta dibikinin lagu gitu. Dia bikinin lagu. Jadi kita bikinin lagu. Dia sendiri yang minta. Justru sebenarnya kita awalnya ragu apakah sebenarnya dia pengen beneran mau nyanyi gitu kan. Karena kita nggak mau nge-push yang anak, yang penting happy. Tapi ternyata dia bener-bener pengen punya karya sendiri, akhirnya kita bikin. Sebagai orang tua, Adra dan Tantri berusaha tenang menghadapi permintaan putrinya sambil mengarahkan hobi anaknya dalam bidang menggambar. Kalau kita memang kan sebenarnya tipikal orang tua yang jarang banget ngasih mainan di waktu-waktu tertentu aja, kayak misalkan ulang tahun, dan kita selalu tanya di setiap waktu pas awal-awal sih, di tahun-tahun awal kita yang kasih, tapi sekarang karena dia udah ngerti apa kepengenannya, jadi selalu kita tanya setiap tahun karena mau apa. Terus dia kemarin minta lagi suka main Roblox gitu kan, jadi minta ini minta itu, terus begitu dikasih pilihan-pilihan yang ini, akhirnya dia cuman minta di kasih langganan buat les ngegambar. Di tengah melakukan parenting terhadap anak pertamanya, Arda dan Tantri juga merasa senang setelah pihak penyelenggara haji mengabarkan jika keduanya mendapat kuota haji pada tahun ini. Seperti apa kebahagiaan hati mereka menyambut panggilan haji ini? Bagaimana pula persiapan mereka mengetahui jika keberangkatan untuk ibadah haji dipercepat? Tadi sampai mana ya? Ya pokoknya Oktober minta doa sama Allah buat dipercepat naik hajinya. Ya alhamdulillah pulang dari umroh itu nggak lama kemudian kita ditelepon sama pihak travel, ada percepatan mau nggak? Masya Allah banget, itu kayak ini bener nih. Iya, ya udah memang ya insya Allah lah sudah panggilannya ya insya Allah.